place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oke, bintang tamu kita superstar di lapangan bola maupun di dunia entertainment. Kenapa tuh dipencet-pencet? Ditodong gue sama Mike. Angkat tangan dong lu. Hey. Rizky Bilar, boleh tepuk tangan? Wah, berarti pada nonton podcast gue kadang tepuk tangan gue kasih nasi kotak. Oh gitu? Iya gitu. Itu aja nanti nasi kotak. Pesan nasi kotak kayak biasa. Ya Oke. tuh, lumayan tuh dapet nasi kotak tuh. Rizky Bilar, apa kabar bro? Kabar baik. Thank you udah datang ke Outframe gue. Thank you juga tadi udah difoto-fotoin gue. Ya sedikit aja sedikit. Tipis-tipis aja dulu. Nanti kalau misalnya lu suka fotonya, nanti kita foto yang lain lagi. Siap. Mungkin abis ini Leslar pengen ada yang request foto sekeluarga, bisa gue fotoin sekeluarga. Bener ya? Bener. Siap, ntar ditunggu ya. Gue tungguin. Kan di sini aja studio gue gak pindah-pindah. Iya aman. Lar. Berbicara mengenai bahwa sekarang kan orang udah tahu nih siapa Rizky Bilar. Sebenarnya dari dulu sih gue juga pernah gue ngeliat FTV lu. Iya Gitu. tapi kan nama gue lebih besar seperti sekarang ya karena setelah pertemuan dengan Lesti Kejora. Loh tapi maksudnya gini, setiap orang itu kan meniti karir itu semua pasti ada awalnya. Betul. Urusan dia nanti ada di topnya, Ya. itu kan tergantung ya takdir Tuhan juga selain kita yang Betul. usaha kan. Dan maksudnya itu kalau gue lihat usaha lu bahwa gue ngecek semua pekerjaan lu dari dulu kayak lu model iya, ya kan, aktor juga iya, maksudnya ada usaha itu gitu. nyanyi juga gue sikat. Apa aja gue sikat yang penting Tadi lu gue suruh nyanyi nggak mau yang di sini. maksudnya yang penting menghasilkan. Ya. Lo bayar gue nggak? Iya Gue nyanyi juga. dibayar sekarang. Oh iya bener. Lu gak mau bikin duet sama gue? Gue memang suara gue biasa-biasa aja, tapi gue nyanyi dibayar loh. Iya bener. Iya, Bener. ya kan. Maksudnya gini, itu apa ya? Gue termasuk orang yang ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, gue selalu ambil. Masalah gagal atau tidaknya itu urusan belakang. Yang penting gue udah mencoba peruntungan gue lah. Termasuk nyanyi. Bayangin, gue aja nyanyi, gue gak bisa nyanyi. Tapi gue suara gue dibeli, dibayar pakai advance lo bayangin. Oke. Karena ya wajar orang bodo amat, terserah orang bilang gue aji mumpung. Tapi gini. Tapi kan ketika gue punya bargaining position, gue ambil dong, gue manfaatin Iya dong. Iya dong. Iya Gue dong. maksimalkan, bukan gue manfaatin, gue maksimalkan. Betul, gue setuju. Masalahnya sampai saat ini belum ada yang ngajakin gue nyanyi sih. Kapan kita bikin duet bareng? Waduh. Jangan bro. Jangan bro, nanti merusak. Iya jangan Suara deh. gue agak merusak sebenarnya. Sama suara kita sebenarnya. Nggak, tapi maksudnya gini, gue setuju ketika ngomongin bargain position bahwa lu udah punya bargain position itu gitu. Bahwa Ya. ketika bukan aji mumpung, gue setuju memaksimalkan kesempatan yang Memaksimalkan. ada. Karena kadang-kadang kita udah pernah berusaha tapi kesempatannya nggak ada. Betul. Kita coba lagi sampai akhirnya ketika Ya. kesempatan datang, ya we are ready gitu kan. Tapi sebenarnya gini, lu sebenarnya dulu tuh acting dulu, model dulu atau apa sih? Gue pengen tahu. Model dulu gue sebenarnya basicnya. Umur berapa tuh lu mulai? Umur model itu di kelas 2 SMA sekitar 16 tahun kalau gak salah ya. Wah gila. Lu 16 SMA udah Udah gawe model gue. jatuhnya. Ya udah catwalk, ya udah menghasilkan lah ya. Udah menghasilkan Dapat lah ya. dapat uang jajan lah, photoshoot, catwalk, menang juara. Itu di mana? Di Medan. Di Medan. Oke, Kompetisi. terus? Terus akhirnya gue ikut yang di nasional. Oh itu yang juara satu. Aneka Yes tadi. Aneka Yes tadi. Betul. Tadi gue fotoin sempet, makanya gue bilang coba senyum ya. Senyum 3 jari. 3 jari. Iya. Terus abis itu? Ya nggak lama kecemplung di dunia acting. Di dunia kecemplung Waktu gini. pas kecemplung di dunia acting, waktu itu lu masih inget gak alasan lu? Apakah memang lu pengen jadi aktor atau kesempatannya ada atau memang ya udah nih emang gue pengen juga gitu. Sorry gue ralat itu. Kecemplungnya di dunia entertain lebih tepatnya. Di modeling. Saat itu gue diajakin untuk jadi model. Di nasional juga. Di Medan saat itu. Saat itu awalnya Medan. pertama kali. Terus? Cuma gue kan saat itu fokusnya ke main bola. Gue lebih senang main bola. Dan gue rasa ini sesuatu ranah yang sangat berseberangan dengan gue ya. Gue rasa ya. Iya.
Lalu gue berpikir, gue pertimbangkan bahwa ya dengan di modeling gue tidak hanya dapat pengalaman, namun juga gue dapat teman. Ya. Akhirnya gue jadi model, gue ikut beberapa kompetisi, lalu ke Jakarta, juara di Jakarta, gue ikut casting saat itu. Dan abis itu lu pindah di Jakarta? Setelah itu, saat itu masih sekolah, gue bolak-balik Jakarta Medan. Iya gue bolak-balik, tapi memang belum kepilih saat itu. Ya dengan banyak alasan lah di dalamnya yang dibilang gue, ya mungkin saat itu actingnya juga masih mentah. Iya. Dialog juga masih, logatnya masih daerah, masih Medan. Doyan main bola, Ya suruh kan? acting gitu kan. Iya Emang kan? kalau Kontradiktif kan? Enggak, gini, jujur, gue juga punya pengalaman waktu pertama kali gue lulus kuliah. Iya, Makanya iya. gue salut sama lu udah mulai kerja waktu SMA. Wah, gue lulus kuliah, gue mau coba melamar kerja, terus gue juga ditawarin casting. Gue pernah dapat alasan kenapa gue nggak diterima satu program. Karena Kenapa? gue medok. Gue sekolah di SMA di Jogja, kuliah di asli. Jogja, 5 tahun gue di Jogja. Jadi katanya masih medok gue ngomong. Iya. Nah lu kalau logatnya Medan tuh gimana dulu lu sampai ditolak gitu? Masih ingat gak logatnya? Coba ngomong sedikit. Bahasa Medan. Lupa gue, tapi kurang lebih begini ya. Halo, kenalkan nama aku Rizky Bilar. Aku dari Medan. Aku dari Medan ya. Pengalaman terakhir aku belum punya pengalaman apa-apa di dunia entertain karena aku belum pernah syuting ya. Ini masih lebih bagus nih menurut gue nih ya. Dulu tuh lebih parah lagi. Ya contoh misalkan acting ya. Lu jangan gitu dong gitu. Iya. Karena Melayu. Gak bisa dihilangin. Logat ngayun gak? Iya. Ngayun. Dan gue waktu itu sempet yang gue masih ingat itu ada masukan di mana gue tuh nggak bisa menyebutkan kata cepat dengan baik, dengan benar. Atau kata-kata dengan Gue cepat. tuh Melayu nggak kata cepet. Jadi Contoh. cepet kan cepet pakai T kan. Gue tuh cepet Oh, pakai D. D. Jadi terkesan pakai D, cepet. Nah kalau gue tuh cepet. Karena Melayunya Kayak itu Melayu. ya. Oh. Medan kan Iya, identik iya. dengan Melayu dan Batak kan. Gitu. Jadi gue masih ke bawah aksen tersebut gitu. Cepet. Nah itu kadang-kadang sering dikoreksi sama si caster. Oh, oke. Gitu. Ya tapi kan lama-lama gue setelah gue stay, gue banyak berkomunikasi dengan orang sini, lama-lama ke bawah, kebiasa ya mengikutilah gaya bicara orang di sini. Logatnya jadi Logatnya ke bawah. Tapi Ya gue gitu ngomongin. Enggak gitu ya? enggak gitu. Enggak. Gila gue tuh kayak gak bisa banget gitu loh. Kayak oh my god gitu. Terus apalagi gue juga gak bisa banget begitu. Gila kali lo ya. Oke, akhirnya lu pindah ke Jakarta. Akhirnya gue stay di Jakarta. Di umur 17-an berarti ya? Setelah gue tamat sekolah. Setelah gue tamat sekolah. Ya setelah gue tamat sekolah lah. Terus Sekitar 17-18. Terus lu mengadu nasib di Jakarta. Gue mencoba peruntungan gue di Jakarta. Awal pertama kerjaan lu masih ingat gak? Lu dapat kerjaan apa? Model. Gue di Model lagi? model foto di majalah Cosmo, ingat gak? Ingat Tablet dong, Cosmo. tahu. Ya. Gue tablet Cosmo, gue dibayar 700.000 saat itu. Tapi Tapi gak sih waktu itu 700.000? ya cukup untuk jajan gue. Bukan gede. Maksudnya cukup lah untuk ya setidaknya gue ada penghasilan dari sini. Tapi bukan itu yang gue cari. Gue berharap dapat portofolio dari situ. Ibaratnya wah gue udah masuk majalah nih, keren nih gitu kan. Pride nih gitu. Apalagi Cosmo kan terbilang yang tabloid yang cukup Bagus. besar saat Bagus. itu. Cukup bagus. Ketika saat itu. era itu bagus gitu. Iya itu. Jadi gue nggak mencari nominalnya. Ya walaupun memang ya kita getir lah ya. Kita Iya. kerja kan untuk cari uang, Ya. cari duit gitu. Tapi bukan itu dulu yang gue cari di awal. Gitu. Portfolio lu. Portfolio. Lu bikin siapa lu. Karena kan lu bisa dibilang kayak lu dari desa istilahnya. Dari daerah dari betul. daerah Iya. gitu di luar Jakarta. Lu mengadu nasib ke Jakarta. Ketika lu dapat kesempatan itu. Lu ambil, lu maksimalkan kesempatan itu. Dan lu gak ngeliat duitnya itu seberapa gitu. Iya. Sampai akhirnya lu bisa terjun ke dunia acting dengan segala keterbatasan ngomong cepet. Cepet. Iya betul. Pelan-pelan belajar. Pertama kali gue dapat kesempatan dapat peran bagus itu di 2014, nggak jadi tayang tapi 2015. Bubar PH-nya apa gimana? Bukan. Gue di Sinemat saat itu. Oh. Kayak bagus. PH bagus itu gila. Iya, cuma promo nggak jadi tayang. Padahal saat itu
dalam hati gue wah berharap ini chance nih buat gue nih untuk berkibar lagi untuk setidaknya muncul ke permukaan lah saat itu. Cuma takdir berkata lain nggak tayang. Ya gue tahu maksudnya kadang-kadang ada promo-promo yang gak tayang. Ya promo-promo gitu. Sama contohnya kayak Gerald. Syuting apa lu Gerald? Ini kak lagi buat promo segala macam. Kok gak jadi syuting? Ya gak jadi. Terus tiba-tiba besok syuting lagi. Tapi ganti judul. Iya. Saat itu gue sama Gino, Ferrell. Iya. Hito. Itu kesempatan banget. Iya Misha, Yuki Kato. Kesempatan gue. Jadi gue jadi salah satu dari 5 bersaudara itu. Itu chance banget. Tapi 2015. Iya tapi Tuhan belum menakdirkan bahwa rezeki gue di sana 2015. Dan setelah itu gue sempet ngerasa kecil hati juga setelah nggak tayang. Lalu karir gue gitu-gitu aja. Sementara teman-teman gue yang lain udah pada menancapkan kakinya masing-masing, menancapkan kaki masing-masing di posisi yang bagus gitu kan. Gue gini-gini aja. Dulu teman gue yang syuting, ya udah pada naik gue bilang. Sedih gak lu sih? Pasti lebih ngerasa sedih atau lu ngerasa lu down? Semuanya. Gue kecewa, gue putus asa. Gue ngerasa bahwa ya tapi di satu sisi gue berpikir begini ya bahwa oh ya udahlah mungkin ini bukan jalan Tuhan kali ya. Mungkin Tuhan mungkin Tuhan sudah menyediakan pintu lain, tapi bukan lewat jalur entertain gitu untuk gue. Karena pastilah nggak mungkin lah. Sebenarnya menurut gue saat itu ya, Tuhan tuh pasti menyediakan 999 pintu lagi yang dibukakan untuk kita ketika satu pintu tertutup. Itu gue ngerasa begitu. Makanya gue coba mundur aja deh. Ternyata nggak lama gue dapet tawaran peran utama di sebelah, di TV sebelahnya, di MNC-nya. Langsung gue sebut gak apa-apa ya. Di MNC-nya gue dapet. Gitu. Dan disitulah nama lu udah mulai. Itu mulai dikenal. Gitu. Udah dapat kesempatan peran utama. Dapat iklan juga dari situ. Dapat BA dari situ. Itu lumayan ya. Dapat iklan BA karena, gitu. Iya yang kenceng itu kan sebenarnya di sponsornya. Ya. Di BA-nya. Kalau ditanya sama pemain lain yang pekerja stripping, semuanya mau itu host, presenter, anak sinetron, pasti mereka akan kejar gimana cara bisa dapat iklan kan, BA kan. Yoi. Dan ternyata Tuhan masih membukakan pintu tersebut ternyata buat gue. Cuma ya kebetulan gue lebih sabar aja. Saat itu kan gue ambil ke Jepang. Di saat keputusasaan itu gue pengen ke Jepang sebenarnya. Alasannya? Ya karena gue ngerasa ini bukan jalan hidup gue. Siapa yang mau lakuin di Jepang waktu itu? Jadi buruh pabrik bareng sama kakak gue. Gue kebetulan punya kakak di sana. Wow. Jadi buruh pabrik. Gitu. Ya menurut gue oke lah. Dengan pendapatan sekitar 30-40 juta sebulan. Ya but still maksudnya kayak lu meninggalkan dunia entertainment yang. Iya yang belum pasti. Kepikiran. Iya dunia entertainment tuh gak ada yang. Mungkin orang-orang ngeliat kayak. Wah enak ya jadi artis gitu. Ternyata gak seenak itu ya. Tidak seenak itu. Ya contoh lo kerja hari ini emang dibayarnya hari ini. Iya sih. Kita harus nunggu juga kan. Nunggu ya, jadi tabungan kan buat kita kan. Iya. Ya syukur-syukur kalau punya position yang bagus bisa dibayar 2 minggu, sebulan. Itu yang beruntung ya. Iya. Banyak kita yang syuting hari ini emang kita syuting hari ini dibayar bulan depan kan belum tentu. Yang beruntung bisa cepat. Ya. Cepet ya gitu. Baik lagi gue udah telepon kakak gue saat itu ke Jepang. Tapi akhirnya Tuhan menakdirkan sesuatu yang lebih indah buat gue ternyata gitu. Akhirnya gue gak jadi. Gue dapet tawaran main di MNC. Gue ambil. Akhirnya nama lu mulai naik. Iya. Padahal sedikit cerita unik tuh. Sebelum gue ngambil itu kan casting dulu sebenarnya. Casting dulu. Malam setelah gue casting. Itu kan casting masih belum pasti dong nasib gue. Masih gambling dong jatuhnya sebenarnya. Malamnya gue langsung dapat tawaran sebenarnya. Tayang di TV lain. Di Antv. Tayang di TV lain. Tapi gue ngerasa hati gue berkata kesempatan gue nanti bukan di Antv.
gue ngerasa di yang satunya gitu. Ternyata pilihan gue benar, yang itu tayang, yang gue pilih tayang, yang TV malah gak tayang. Tidak kejadian 2 kali ya. Jadi rezeki itu diganti sebenarnya sama Tuhan. Iya, lo bayangin kalau saya kan gue salah memilih saat itu. Again, lo harus jatuh lagi. Iya, pilihan itu kan kadang-kadang menentukan nasib kita juga kan. Ya. Ada konsekuensi di balik itu. Setuju. Nah gue memilih untuk gambling. Ya udah nggak apa-apa gue gambling. Kalau gue ibaratnya pertaruhan yang gue ambil ini nggak sesuai, ya udah gue cabut dari sini. Gue cabut dari entertain. Tapi kalau gue ambil, dan lu udah siapin pintu exit waktu itu. Iya, gue udah siapin backup plan saat itu. Oh ternyata Tuhan masih ngasih gue kesempatan gitu. Dan jadi segala sesuatu apapun yang lu lakuin itu tuh semua lu udah memang memplanningkan ya dengan segala kondisi. Iya dong, harus. Dan gue tuh selalu setiap, tapi itu sisi teknis ya, dimana gue memang mempelajari dulu sebelum mengambil keputusan. Tapi di sisi lainnya, di sisi non teknisnya, gue selalu meminta doa dari orang tua, itu paling penting. Dan bokap nyokap lu selalu support, selalu dukung gue. Dan gue selalu meminta doa restu dari mereka. Karena menurut gue ya doa itulah sebenarnya yang mengantarkan gue ke titik sekarang. Sampai akhirnya semua rezeki itu berlimpah datang. Betul. Ke lu semua. Mulai dari kerjaan lu naik daun. Istri subhanallah. Ya, istri yang luar biasa, istri yang bisa melengkapi kekurangan gue. Gitu. Istri yang merubah gue menjadi pribadi yang lebih baik insya Allah gitu. Amin. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sebelum pertemuan lu dengan bini lu sekarang nih Lesti. Gue sempat ngeliat tuh beberapa berita-berita. Lu punya mantan yang cukup lumayan banyak ya ternyata ya. Iya lumayan. Ya Lesti juga ada. Iya, maksudnya kan setiap orang punya perjalanan. Iya lumayan. Sampai akhirnya tapi lu bisa menaruh hati lu kepada Lesti Kejora. Apa sih yang lu lihat dari seorang Lesti? Kembali lagi konsep lu nyari istri sama pacar itu kan beda kan. Ini yang harus gue dengar sekarang. Ya lu kalau belajar nih. Ya lu kalau belajar karena pengalaman do ini. Gue nyari pacar itu udah gue rasakan. Maksudnya gue ibaratnya ya gue udah sempat berpetualang lah ya ibaratnya. Yeah. Gue dapat pacar yang karakter begini, karakter yang begitu gitu kan ya. Tapi kembali lagi, yang lo cari apa kalau lo pengennya menikah, pengennya nyari istri? Ya pasti yang lo cari adalah orang yang bisa mengerti lo, bisa menemani hari-hari lo. Kalau cuma pacar kan, punya pacar mah enaknya pas ya chat halo sayang. Tapi ini kan beda, ini sesuatu yang berbeda. Ini sesuatu yang orang-orang lo butuh wanita yang bisa mengelola keuangan lo. Lo butuh seseorang yang bisa ngurusin anak lo nanti kelak gitu. Butuh seseorang yang bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Itu kan penting itu. Hal-hal seperti itu yang dijaga. Dan menurut gue ini kan rumah tangga. Rumah tangga ada di dalam rumah tangga ada pondasi. Menurut gue yang pondasi paling penting itu adalah dari istri ya. Ya gue butuh pasangan yang tidak banyak menuntut. Itu kalau untuk pacaran ya yang dicari apa? Ya cari pacar yang ya untuk diajak jalan, bisa dikenalin ke teman-teman. Cari cewek ya pacar yang ya di mana orang noleh ngeliat pacar lo itu kan yang kita cari kan kalau untuk pacar. Biasa anak-anak muda. Biasa anak-anak muda. Tapi kan ini juga kayak dulu pernah muda tuh kayak. Makanya tapi kan ini beda lagi. Ini udah urusan yang berbeda gitu. Dan gue rasa ya sudah cukup juga lah bagi gue untuk ya menghentikan petualangan gue gitu. Gue sekarang udah saatnya untuk menikah, berkeluarga, dan kebetulan memang apa ya? Memang dan satu lagi ini paling penting. Gue butuh wanita yang tidak hanya mencintai gue, tapi juga mencintai keluarga gue. Karena menurut gue pernikahan itu adalah pernikahan yang mengkawinkan dua anggota keluarga ya, bukan hanya dua individu. Bukan hanya dua individu gitu. Dan gue rasa setelah beberapa kali ketemu dengan Lesti di awal, gue merasa Lesti masuk kriteria tersebut. Gitu.
Yang mana diterima dan disayangin Yang mana sama diterima. keluarga. Dan dia menyayangi keluarga gue. Menyayangi keluarga gue juga dengan tulus. Gue lihat. Istilahnya mungkin bisa gue simpulin gini gak sih? Iya. Nyari pacar dunia. Nyari istri dunia akhirat. Ya itu sebenarnya itu. Itu. Itu sebenarnya itu. Cuma gue gak mau terlalu bahasa gue terlalu. Ya maksudnya ini penyimpulan gue. Iya, gitu. itu benar. Simpelnya begitu. Simpelnya Berarti begitu. dunia akhirat tuh ada di Lesti gitu ya. Dan akhirnya lu menjatuhkan pilihan gitu. Tapi gemes gak sih kayak lu manggil, lu udah suami istri nih sekarang. Kalau dulu pacaran kakak ade gitu tuh kayak masih oke gitu. Iya. Lu di rumah juga masih manggil kakak sama ade? Enggak, gue manggil sayang sama bunda kadang-kadang. Oh. Iya, gue manggil sayang sama istri gue. Sayang, kadang kalau anak bunda gue bilang gitu. Ya soalnya gue kalau misalnya lu masih. Kalau dia manggil gue kakak masih. Oh masih menghargai itu ya. Menghargai. Ya sebenarnya bukan cuma keluarga kita kok. Bokap gue juga begitu sama nyokap gue. Nyokap gue kan manggil papa gue abang. Oh ya? Sampai sekarang. Iya abang. Abang. Ya sebenarnya orang-orang yang berkomentar begitu yang apa sih lebay banget gitu-gitu. Ya karena kebetulan kalau orang-orang komentar lebay mereka nggak tahu silsilahnya. Karena kebetulan kita jadi sorotan. Tapi sebenarnya banyak kok keluarga yang menggunakan panggilan yang sama. Enggak, yang gue takutin cuma ini aja. Nanti kalau anak lu udah gede manggil lu kakak lagi. Enggak lah. Enak di lu cuy. Enggak, gue berharap dipanggilnya bro. Oh bro. Iya. Iya makanya kadang-kadang ya gue juga mikir begini juga ya. Gue intermezzo ya. Gue mikir gini. Wah gue dipanggil kakak. Si gue dipanggil dede. Anak gue dipanggil abang. Terus nanti kalau misalnya ketemu keluarga. Abang. Anak lu yang nengok. Iya makanya. Iya kan? Iya. Tapi gitu tapi kita ngikutin apa yang sebelumnya dinasti sebelumnya di mana nyokap gue juga nyebut papa gue tuh bokap gue tuh nyebutnya manggilnya abang. Abang. Bang. Orang Sumatera ya? Sumatera. Nyokap gue juga dulu sama almarhum bokap gue juga manggilnya tetap abang. Manggil abang ya? Setuju gak? Iya bener. Iya emang begitu gitu. Dan kenapa dede? Orang Sunda itu kan identik dengan memanggilkan dirinya manggil nama. Manggil jadi udah jadi kebiasaan ketika gede ya, gitu. Ketika udah dewasa dia manggil dede, neng ya. Gitu. Tapi ada sesuatu yang berubah gak sih ketika maksudnya gini. Lu sekarang status udah bukan lagi single. Lu udah jadi seorang suami juga udahlah gak usah dipertanyain ya bahwa lu udah cocok banget bahwa memang jodoh lu adalah Lesti Kejora. Nah ada yang beda gak sih ketika lu menjadi seorang ayah? Gue sambil minum dulu ya. Boleh. Mumpung belum ada iklan bisa iklan di sini. Jadi produk placement di sini ya. Bisa placement di sini benar. Yang ditanya kalau yang perbedaan gue ketika menjadi seorang ayah. Banyak sih pasti ya. Dimana satu, gue sekarang harus meredam ego gue. Ya dulu kan gue sering nongkrong. Main bola. Dan bentuk hiburannya juga main sama teman, nongkrong sama teman. Ya sekarang dengan adanya keluarga gue harus meredam ego tersebut. Gue harus lebih tahu lah mana yang harus diprioritaskan gitu. Ya keluarga di atas segala-galanya lah. Tapi kecuali dalam urusan kerjaan ya. Bagaimanapun kan juga keluarga gue juga butuh kehidupan. Jadi ketika ada pekerjaan ya gue harus. Itu pun pekerjaan pun kadang-kadang gue masih menimbang-nimbang dulu nih. Dengan pekerjaan misalkan pekerjaan apa gitu. Ini akan ngurangin porsi gue gak nih ya. Waktu gue gak nih dengan keluarga gitu. Ketika gue masih ada waktu. Masih ada kita dengan keluarga. Ya itu gue ambil gitu. Jadi tetap family first ya. Balance lah menurut gue. Harus seimbang. Tapi jangan sampai keluarga ditinggalkan gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya udah terlalu workaholic dan segala macam tuh. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini aja. Istri gue sempat curhat tau bilang sama gue. Curhatnya kenapa? Kakak sekarang udah jarang ada waktu buat keluarga. Jangan terlalu mentingin kerjaan lah kak. Istri gue sampai ngomong gitu. Lesti? Iya. Padahal menurut gue sih ini batas wajar. Dan bahkan orang yang lihat pun. Orang yang di luar sana ya. Mikir gue tuh gak kerja tau. Oke. Ini gue sempet baca satu artikel. Sebenarnya agak gak enak ngebacanya gitu. Cuman gak apa-apa gue tadi karena lo udah buka ya. Iya. Sampai lu dibilang, sorry itu artikelnya gue gak paham ya. Ini gue sebutin di artikelnya itu, numpang hidup sama Lesti. Iya. Kayak gitu. Kayak, gimana sih? Ya kembali lagi menurut gue,
ada andil media ya dalam hal ini ya. Gue lihat, tapi gue tidak menggeneralisasi semua media seperti itu ya. Ya. Karena begini, gue perhatiin ada beberapa media yang hari ini dia seolah membuat narasi mengagung-agungkan Lesti. Yang mana setelah gue cek validasinya, gue konfirmasi ke anaknya, itu tidak benar. Gitu. Lalu beberapa hari kemudian, media yang sama membuat narasi, membuat tagline yang memojokkan gue, yang menyudutkan gue dengan ya narasi-narasi seperti itulah. Rizky Bilar jobless, yang kerja Lesti, gitu. Padahal mereka tidak tahu ceritanya sebenarnya begini. Kenapa ada narasi-narasi seperti itu? Gue melihat bahwa ternyata ini terjadi gara-gara di awal tahun itu gue tuh memang tidak mengambil pekerjaan apapun di dunia entertain. Karena tentu gue ada alasannya. Nah, sorry, ini awal tahun setelah COVID selesai ya? Enggak, iya di tahun ini. Iya, tahun ini. Kalau tahun lalu kan justru gue kerja mulu. Lagi kerja banyak kerja mulu. Tapi media dan orang-orang yang menelan buat berita seperti ini menutup mata soal ini. Gak ngelihat. Nah, ketika gue emang awal tahun ini aja ya? Iya, emang tapi kan gue ada alasannya. Boleh tahu bro? Kenapa gue ada alasannya? Pertama gini, satu, ini kan gue masih dalam tahap transisi jadi seorang ayah saat itu. Ya. Nah, gue pengen fokus untuk lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga. Dan di satu sisi, perusahaan yang gue jalani, perusahaan yang gue bangun sekitar hampir setahun ya, itu diambil beberapa persennya diminati oleh perusahaan lain. Perusahaan besar, jadi mereka mengambil beberapa persen, lalu mereka memutuskan untuk berinvestasi di kita. Wow. Dengan nilai valuasi yang sangat besar menurut gue saat itu, yang nilainya sangat besar saat itu. Yeah. Valuasi kita ratusan miliar saat itu. Yeah. Tentu beberapa persen aja, nggak mungkin cuma hitungan di bawah 10 M, yeah. bisa sampai puluhan. Nah, tentu dengan cash out sebesar itu setelah dibeli existing saham yang kita punya, gue nggak mungkin dong gue berdiam diri. Wah, yaudah lu keluar duit, gue nyantai-nyantai aja nih. Kan gue nggak mungkin begitu. Sebagai bentuk tanggung jawab gue, ini bagaimana nih perusahaan holding yang kalian beli bisa melebarkan sayapnya, bisa membuat jaringan-jaringan perusahaan baru. Yeah. Gitu. Nah, di satu sisi juga memang gue pengen belajar. Gue pengen belajar untuk berbisnis. Karena gue sadar bahwa ya dunia entertain ini tidak abadi, tidak selamanya. Gitu. Once gue harus punya pegangan sendiri nih. Gue harus memperbanyak kaki-kaki gue nih. Yeah. Gitu. Gue tidak bisa bertopang sama satu sumber income. Gitu. Nah, itulah alasan kenapa gue tidak kelihatan kerja. Gitu. Karena memang gue kebanyakan padahal lu di balik layar. Padahal gue di balik layar. Dan gue tipe orang yang jarang posting kalau lagi meeting. Ya iyalah. Itu bedanya. Karena ada orang yang waktu lagi meeting. Nah itu. Lagi meeting guys. Iya. Gitu kan. Nah gue tuh jarang posting. Pas dan lagi mungkin meeting. juga lu gak enak sama kolega lu juga kali. Iya. Tapi akhirnya setelah kejadian begini. Gue nasihatin beberapa orang dalam juga. Ya mau gak mau gue harus nunjukin. Karena sekarang susah, zaman sekarang tuh lo nggak bisa ngepost apa-apa. Iya. Kalau nggak ngepost ntar dikira begini. Kayak misalnya, iya. Hapus foto sama pasangan, putus ya gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Karena orang suka berasumsi sekarang. Iya. Orang suka berasumsi. Berkonsumsi ya. Iya, makan kan. Iya benar. Udah datang tuh makanannya. Gitu. Ya itu tadi kembali lagi dan akhirnya media kadang-kadang melihat celah tersebut, lalu dibuatlah untuk dengan tujuan kadang-kadang ya mohon maaf kadang-kadang dengan tujuan insight, engagement dan sayang sekali banyak orang yang termakan dengan berita-berita yang beredar seperti itu gitu. Dan yang gue sayangkan ada media besar yang buat berita konyol begitu. Dan lu juga kalau gak salah juga sempat nyentil juga ya di Instagram story lu ya. Betul. Abis itu diperbaiki judulnya.
Abis itu setelah itu diperbaiki. Ya tapi apa ya, mohon maaf ya. Gue akhirnya menyadari bahwa ya tidak semua orang kita tuh cerdas ya. Mohon maaf sekali lagi. Saya menganggap bahwa banyak orang-orang yang akhirnya kebawa dengan berita tersebut, yaitu menunjukkan bahwa kalian tuh tidak mempunyai kualitas diri yang tinggi gitu. Karena satu, kalian begitu mudahnya termakan suatu berita tanpa mengecek validasi berita tersebut. Satu lagi, orang-orang ini berarti artinya tidak paham, tidak memahami bahwa potensi income orang yang bekerja cerdas itu lebih besar daripada orang yang kerja keras. Tapi ya syukur-syukur ketika kita kerja keras bisa juga sambil kerja cerdas. Itu akan lebih besar lagi. Gitu. Smart work dengan hard work. Dengan hard work gitu. Kalau digabungin, betul, makanya itu tadi. Dan banyak orang yang bilang membanding-bandingkan lah. Gue sama Lesti, gila, begini, Bilar Lesti, pasti uang Lesti tuh, pasti Lesti ini nih. Padahal kita get real lah gini ya. Lesti ya gue secara karir ya pasti Lesti lebih unggul jauh dari gue. Secara dia penyanyi. Anggaplah gue dengan pemain sinetron top aja. Gue sebagai pemain sinetron top aja gue ngerasa agak minder nih kalau bersaing dengan Lesti dengan penyanyi kan. Karena secara karir lebih long last. Lebih long last. Tapi kan di satu sisi banyak sesuatu yang ya dia tidak miliki, namun gue bisa melengkapinya. Contoh ketika Lesti hanya berpikir untuk mengejar active income, gue punya tambalan, gue punya sesuatu lain lah untuk bisa melengkapi. Gue bisa punya portfolio income, bisa punya passive income, yang mana dengan gue Lesti akhirnya mengerti hal-hal tersebut. Itulah namanya gitu. Dan akhirnya setelah dan ini sangat kita sayangkan, kenapa orang-orang luar sana kayak membanding-bandingkan. Ini kan kita udah satu kesatuan. Makanya gue satu juga bingung. Keluarga gitu. Jujur kalau misalnya gue harus dapat pasangan terus gue dapat berita-berita yang kayak gitu, jujur gue gak akan sekuat lu sih kayaknya. Iya, dan yang gue kesel gini, gue tuh gak masalah sebenarnya ketika secara karir gue direndahkan ya. Tapi ketika secara gue sebagai suami gue direndahkan, gue gak terima. Karena bukan begitu kenyataannya bos. Anda kan hanya penonton gitu kan. Anda boleh menilai tapi Anda jangan menghakimi gitu kan. Dan Anda hanya tahu ya seujung kuku dari kehidupan kami kan. Orang yang terdekat kami aja, orang yang terdekat Lesti aja mengakui bahwa kehidupan kami berubah sekarang setelah pertemuan kami. Masa Anda tidak mengakui? Artinya Anda munafik dong. Orang-orang yang begitu, orang-orang yang berkata, wah ini Bilar doang yang dapat keuntungan gitu. Berarti Anda munafik. Gitu. Karena ya mereka hanya melihat satu sisi gitu. Itu sih paling. Itu yang kadang-kadang gue sayangkan gitu. Tapi ya ada juga kadang-kadang orang yang dia ngaku fans. Ini gue sebut munafik, dia ngaku fans Lesti. Tapi dia tuh hanya berkedok fans. Yang kadang-kadang ya menghujat salah satu dari kami gitu. Sementara dia kata itu istri gue. Bukan kami harus dibanding-bandingkan lagi. Ya kan kami seperti lu bilang tadi, kita satu kesatuan gitu. Keluarga. Itu sih keluarga makanya. Dan tujuan kita kan sama. Bagaimana kita mengembangkan bisnis bersama-sama. Bagaimana kami nanti punya cita-cita untuk membesarkan anak kami bersama-sama. Boleh tahu nggak ketika lu dijatuhkan seperti itu, apa pendapat istri lu? Bagaimana dia menenangkan di saat lu tersinggung dan marah? Karena gue ngeliat semarah-marahnya lu masih bisa kalem. Cuy, umur lu masih muda loh, tapi lu sangat dewasa banget. Ini peran istri juga pengaruh dong. Betul ya tadi gue bilang kan, istri pasti bisa sedikit banyaknya merubah kepribadian gue. Ya kalau lo tanya apakah istri mengeluarkan? Ya tentu. Apakah gue kecewa, marah? Gue kesel, gue marah. Respon istri itu begini. Dia sampai nangis loh. Kok bisa-bisanya orang kayak ngomong seenaknya. Ngomong sesembarang itu. Iya.
kita kan justru ngebangun dan ngerajut mimpi-mimpi kita setelah bareng-bareng, Kak. Iya. Terus juga Dede juga nggak mampu juga beli apa yang Dede punya sekarang sebelum ketemu sama kakak, dia bilang gitu. Dia dan nggak kepikiran juga karena dulu tuh Dede berpikir bagaimana Dede hidupin keluarga, bagaimana dia, karena uang dia tuh ya memang dia memang sesayang itu sama keluarga. Tapi kalau sekarang kan gue larang, bukan gue larang ya, maksudnya itu jadi tugas gue gitu. Oh, jadi kalau keluarga Lesti pun gue tetap gue juga pengennya. Iya, karena itu bentuk komitmen gue bilang. Wow. Karena kalau lo nikah, itulah tanggung jawab seorang cowok ya menurut gue ya. Karena ketika lo memutuskan lo menikah, lo tuh masih harus wajib untuk memenuhi kebutuhan orang tua lo. Ya. Istri lo. Ya. Mertua lo, itu kan orang tua lo juga. Ya. Nah itu yang berusaha gue tetap jalankan sampai sekarang. Dan syukurnya gue alhamdulillah gue masih mampu gitu. Tapi orang-orang kan tidak melihat hal itu gitu. Orang-orang kadang menganggap remeh. Tapi gue sendiri sebenarnya kenapa lo kembali lagi ke pertanyaan kenapa gue bisa squad ini? Karena dari awal memang gue udah biasa diremehkan, Bang. Dari awal, dari gue berkarir pun gue udah diremehkan, diremehin keluarga, diremehin senior, pemain senior dulu, diremehin orang-orang yang membanding-bandingkan gue dengan artis lainnya juga banyak. Bahkan sekarang pun ketika gue di posisi sekarang pun gue masih diremehkan, gue udah biasa gitu. Oke, dulu awal gue viral sama Lesti kan gue diremehkan juga. Wah, paling 3 bulan tuh viralnya, 2 bulan tuh viralnya. Dia kan pelan-pelan qadarullah dengan izin Tuhan juga pastinya ya. Gue mampu untuk memaintainnya, gue mampu untuk mempertahankannya juga. Sampai akhirnya ternyata emang jodoh lu. Betul, dan tambah sekarang tanggung jawab gue lebih besar lagi. Gue tuh harus menghidupi 55 atau sampai 60 karyawan gue, Bang. Ya. Kan gue sekarang udah bangun holding, bangun ini Leslar Metaverse itu. Leslar Metaverse sama Leslar holdingnya itu Leslar Berkabadi yang mana core-nya itu memang di entertain gitu. Kita bergerak di bidang production house dan beberapa project-project lainnya lah gitu. Jadi itu semua emang udah siapin bahwa ini tanggung jawab lu sebagai seorang suami, ayah, suami, ayah, kepala keluarga dan pemimpin perusahaan. Itu yang gue jalankan. Nah, itu. Jadi di luar sana tuh ya itu kali ya, suka asal aja ngasih judulnya. Gue jadi bingung nih ngasih judul Outframe ini apa nih enaknya nih? Ya terserah lah. Ngasih judulnya boleh iklan di sini. Boleh iklan di sini. Gitu. Oke. Bilar, thank you so much udah datang ke Outframe gue. Mungkin nextnya gue bisa ngundang Lesti kali ya. Apa? Foto bareng sama lo. Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Apa? Quotes. Oh ada quotes gak Bilar untuk haters? Aduh. Apa ya? Haters ini gak perlu dikasih quote ya? Kalau misalnya karena gak bakal paham dia. Juga ya. Karena gak bakal paham. Haters ya gini lah. Aduh ngapain sih lo ngebenci seseorang gitu sampai sebegitunya gitu. Orang-orang yang haters ini kan sebenarnya orang-orang yang fans tertunda gitu. Iya. Fans tertunda. Kalau enggak fans yang tidak terperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Orang-orang yang butuh perhatian. Orang-orang kadang ada juga orang-orang yang iri dengan kehidupan orang. Ya kembali lagi sangat disayangkan sama orang-orang iri ini. Inilah yang membedakan negara kita dengan negara maju. Orang negara maju itu ketika ngelihat orang lain sukses, dia akan berusaha untuk memacu dirinya supaya menyamai atau melampaui orang tersebut. Kalau kita beda, kita negara berkembang ini ketika kita ngelihat orang yang sukses, kita berpikir gimana cara bisa menjatuhkan dia. Jadi akhirnya ya lebih banyak, jadi sedikit orang suksesnya gitu. Iya. Iya. Karena lo hanya fokus untuk menjatuhkan orang tersebut. Coba lo terpacu diri lo untuk sukses juga, untuk bisa seperti orang tersebut. Kan akhirnya merata nih orang-orang berkualitas di negara kita. Ya. Itu menurut gue nih yang membedakan negara kita sama negara-negara maju lainnya gitu. Oke, sebelum gue closing, gue udah buka question box kemarin. Gue mention lu juga di Instagram. Ada beberapa pertanyaan nih. Oke, siap. Mungkin
Bukan mungkin ya, pasti Leslar semua sih. Boleh kasih lihat pertanyaan question box. Pas 15 menit lagi. Oke. Dari @me.di. Hah? Ribet banget nih nama Instagramnya. Udahlah itu ya. Dikasih lihat sini ya. Pilih mapan atau nyaman? Untuk cewek nih. Maksudnya untuk pasangan kita? Nggak tahu, di sini pertanyaan cuma pilih mapan atau nyaman untuk gue nggak? Iya, untuk lo. Untuk pertanyaannya cuma pilih mapan atau nyaman. Pilih mapan apa nyaman? Mapan dulu deh. Ketika gue ada mapan, pasti gue akan hidup dengan lebih nyaman. Dan bisa menyamankan. Dan bisa menyamankan seseorang, serta gue sendiri bisa menyamankan diri gue. Yoi, oke. Next, dari Puji I-nya banyak _16. Berapa tuh I-nya? Serius lo? Ini kecil banget tulisannya. Siji loro telu papat lima. Beneran lagi. Kapan nambah anak lagi, Papa Bi? Oh, dipanggilnya Papa Bi juga? Papa Bi. Oh iya, Kenapa Papa emang? Bi. Lucu ya? Iya, Papa Bi. Kapan nambah anak lagi? Nantilah. Satu, istri gue kan sesar. Otomatis harus rehat dulu, jeda dulu bertahun-tahun. Tapi kepengen sih pasti kepengen. Cuma nanti setelah dia ngerasa dia udah siap, dia udah oke lagi, terus kasih sayang anak gue udah bisa diberikan secara full, ya nanti kita akan pikirkan lah. Gue bingung, kok banyak banget yang nyinyirin lo ya, padahal lo sebegitunya lo sama Lesti, sebegitu mikirin lo. Ya, itu kan orang-orang yang gak bahagia bang. Cil, lu sampai mikirin istri lu biar ini dulu segala macam. Iya. Lu bisa menekan ego lu. Tapi lu selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang. Ya karena banyak itu tadi yang gue bilang. Sorry orang-orang yang SDM rendah. Karena mereka hanya bisa menilai, menjudge. Dan satu lagi mereka kan orang-orang yang tidak bahagia. Ya. Orang-orang yang gak suka ngeliat orang bahagia. Gitu kan. Makanya kadang-kadang ada yang ada juga tuh bahkan akun-akun yang suka ngefitnah. Orangnya satu, akunnya beranak pinak. Iya. Pernah kan begitu? Ada kan begitu kan? Ada. Oke. Dengan tujuan untuk memecah belah kami, memecah belah fans. Gila nyampe fans lu juga coba. Sampai berusaha memecah belah fans dia. Gitu. Kan dia itu memberikan opini yang miring, menyudutkan satu pihak supaya fans kita tuh terpengaruh gitu. Dan pecah habis itu. Dan pecah. Sementara aset Leslar ini kan gue bisa bilang aset ya, dengan bangga gue bisa bilang bahwa mereka ini aset dan keluarga gue. Ya Leslar Rovers ini. Gitu. Karena gue besar kan dari mereka juga. Ya. Ya Leslar Rovers juga kan yang membuat gue pede, mendorong keyakinan gue untuk ya udah gue ciptakanlah sebuah perusahaan. Namanya Leslar juga lagi. Gokil sih. Anak gue Leslar juga lagi namanya. Gokil sih. Iya makanya itu di satu sisi memang kombinasi nama gue, kenapa anak gue namanya Leslar. Di satu sisi karena ini bentuk sebuah penghargaan gue sama fans gue lah gitu. Gitu. Karena gue merasa bahwa ini akan menjadi nama yang akan besar kelak nantinya. Gitu. Makanya gue gak segan-segan menghakikan nama Leslar, bikin perusahaan holding namanya Leslar gitu. Dan anak lu juga. Dan anak gue juga. Iya. Gitu. Wow, oke. Next. Dari Sri.wastuti. Agak ribet ya semua namanya. Sejauh perjalanan hidup sampai saat ini, ada hal yang terlewat gak? Yang bikin nyesel? Hal terlewat yang bikin nyesel. Dulu gue gak sempet ini nih. Aduh mestinya gue dulu begini ya. Mungkin kayak gitu kali ya. Kalau gue sih orangnya gak pernah menyesali sesuatu yang udah terjadi ya. Gue menganggap bahwa apa yang udah terjadi ya udah itulah bagian dari proses kehidupan ya. Gue jadiin pembelajaran aja. Jadi gue gak pernah menyesali suatu keadaan gitu. Palingnya gue jadiin acuan atau koreksi diri gue lah. Ya. Waduh gue waktu itu gak begini nih. Oke berarti ke depannya gue harus perbaiki ini semua. Oke kemarin gue salahnya di sini nih. Oke berarti gue jadiin bahan evaluasi gue lah untuk memperbaiki diri gue ke depannya gitu. Paling itu sih gue. Jadi kalau ditanya ada nggak yang lo sesali? Jawabannya tidak ada. Wow. Positive vibe-nya enak banget ya.
Asik. Next dari ini _Leslar nih. Oke. Seminggu mandi berapa kali? Wah ini bangsat nih pertanyaan ini. Seminggu 3 kali. Aduh sorry gue ketawanya. Sama ya? Enggak gue seminggu. Ya gue 3 kali deh seminggu. Waduh. Sehari berapa kali sih? Enggak. Gue seminggu 2 kali gue. Serius lu? Ada temen dong gue. Iya kayak 2 apa 3 kali gue seminggu. Gue menghemat air. Ini lagi global warming. Pembuangan air secara boros itu tidak baik. Gila. Sebegitu mikirinnya gue. Iya alasan lu sangat masuk akal loh. Gue kagum loh sama jawaban itu. Itu alasan udah lo pikirin bertahun-tahun. Itu alasannya. Tapi hemat air. Tapi untungnya gue gak bau. Ya memang harus begitu dong. Gue juga gak mandi tapi ya gue kelihatan mandi gitu. Orang gak akan tahu gue gak mandi. Tapi Dede sering ngambek Kak. Kakak mandi dong. Kesel juga kadang-kadang. Hah? Kesel juga Kesel kadang-kadang. juga. Ya kalau seminggu seminggu 4 atau 5 kali lah gitu. Ya maksudnya jatuhnya sehari minimal sekali lah ya. Itu ya kadang-kadang gue gak mandi bisa sehari. Jadi kadang-kadang kalau gue diburu-buru nih. Ya gue cuci muka aja. Iya sama sih. Gue Cuci muka, basah rambut udah gitu. Ya oke, lanjut ya. Jadi ini masuk akal nih pertanyaan ini. Oke. Dari, aduh susah nih. Apa sih ini? Oke. Ini aja nih. Pip Hip no hura riega. Kak Bilar pernah ada pengalaman horor nggak? Oh pernah. Pernah ya itu tadi satu yang gue ceritakan pas lagi kita off cam tadi ya. Yang mana gue mendengarkan suara cekikikan. Itu off cam atau cekikikan? Enggak, maksudnya kita cerita pas lagi off cam tadi kan. Oh iya. Pas di konten gue. Ya konten gue. Tadi kita udah sempat ngomongin gue denger horor juga. Betul. Hihi gue dengar begitu. Terus pernah juga gue sama temen yang bisa ngelihat. Ya. Dia bilang gue ada sosok yang berjalan di sebelah gue. Berjalan di sebelah gue. Terus gak lama gue tanya. Sosoknya gimana? Oh sosoknya cewek pakai berdaster gitu kan. Cewek kayak Mbak Kunti gitu kan. Sosoknya. Nah terus lu tahu dari mana gitu gue tanya. Lu tahu dari mana? Ya kan gue ngeliat. Apa buktinya gue bilang? Lu penasaran? Ya gue penasaran. Terus dia bilang, lu tadi ngerasa gak kuping lo bendengung? Dan ternyata? Terus gue tanya, iya gue bilang. Nah tapi kan gue belum make sure, bener gak nih omongan dia nih? Nah terus gue tanya sama dia untuk memastikan kuping mana gue yang mendengung? Kuping kiri kata dia. Bener gak? Bener kuping kiri. Terus akhirnya lo tau gak kenapa kuping lo mendengung di kiri kata dia? Kenapa? Karena cewek ini lewatnya sebelah kiri. Jadi ketika ada makhluk yang lewat di dekat kita, itu kuping kita akan mendengung. Nah kalau dia lewatnya sebelah sini, kuping kanan kita yang mendengung. Ternyata teman gue tuh bener. Kuping kiri gue yang sekitar 3 menit lalu, dia mendengung sebelah kiri. Tapi maksudnya gak nempel sama lu kan? Enggak nempel. Tapi kalau gue keteguran gue pernah. Keteguran tuh kayak ada yang nempel di lu. Terus badan lu, punggung lu berat. Sebelah kiri. Gara-gara gue dulu takabur sempet. Jadi pas gue di wahana kebun binatang, gue sombong waktu itu. Wah, gak ada tuh itu setan mah gue bilang. Ternyata banyak. Ternyata gak lama gue mual-mual. Masuk angin. Muntah. Punggung gue berat. Terus didoain, dikasih doa, minum air, diurut sebelah kiri, sembuh, hilang. Dari situ akhirnya lu percaya bahwa ada ya? Iya bahwa ya ada. Karena memang manusia dan jin itu kan hidup berdampingan sebenarnya. Dan sudah ada, mereka sudah seperti kita juga sebelum manusia ada kan. Sudah punya kehidupan sendiri juga kan. Dan beranak pinak juga kan mereka. Iya. Gitu. Jadi mereka memang ada, tinggal kita saling menghargai aja lah gitu. Dan lu belajar dari... Dan gue belajar dari situ. Kejadian itu gue lebih hati-hati kalau ngomong sekarang gitu. Anak muda. Saat itu anak muda lagi, mana gak ada itu mah. Iya. Gue juga dulu begitu SMP. Oh iya. Terus lu pernah ini gak? Pernah diisengin gak? Alhamdulillah gak pernah. Gak pernah? Dulu gue sesompral itu.
Apalagi maksudnya Mungkin begini kali, si komplotan Jin itu udah mau ini, terus kata temennya, wah jangan, bos kita tuh. bener. Oke, ada sedikit oleh-oleh dikit sini. Oke. Apa tuh oleh-olehnya? Ini tadi. Foto. Yoi. Oh udah jadi? Udah dong, ini ada sih. Wah ganteng. Nggak jadi gue kasih ya. Gue mau jual ke Leslar. Pakai tanda tangan gue dong. Iya dong, lu pilih. Coba, gue pilih. Lu tanda tangan. Soft copy-nya ada kan tapi kan? Ada, nanti gue kirim. Lee Jong Suk. Yoi. Ganteng kan? Big Mouse ini mah. Tahu Big Mouse gak? Big Mouse. Iya. Kemarin apa lo sosok tahu? Apa kemarin? Hah? Dia cakep nih. Cuma ini ya, kelihatan nyeker ya. Enggak, emang konsepnya gitu. Oh konsepnya gitu. Apa kemarin apa Big Mouse? Enggak, gue takut salah. Udah gue diserang. Bukan. Kemarin banyak banget tikus, gede banget di rumah gue. Bukan. Nama bandnya? Ini drakor, drama Korea. Ini drakor yang kedua yang gue tonton setelah Squid Game. Lu baru 2? Baru dua kali gue. Sebenarnya gue gak suka drakor. Gue jilat udah gue sendiri. Dulu gue bilang gak mau nonton drakor. Oke. Lo coba nonton deh. Lemah. Gue konsisten. Sekali gue gak suka drakor. Crash Landing on You, Kingdom, Alchemy, What's Wrong with Secretary Kim. Terus apa lagi? Bangsat disebutin semuanya, tahu semua dong. Gue tonton. Ya awalnya gue gak mau, cuman ya setelah jadi produser film mau gak mau gue harus ngeliat. Iya benar. Referensi, betul. Gitu, gue harus tahu standar negara lain kayak gimana. Dan oke. Bagus semua. Bagus banget ya. Alchemy lagi gue tungguin ya Desember. Anjir jadi ngomongin drakor. Adamas kayak juga bagus. Adamas gue belum sempat. Adamas lu harus nonton Big Mouth deh. Big Mouth. Tapi ending lagi. kok gue ngerasa kurang greget ya. Hah? Iya gak sih? Iya setuju ya. Ini Big Mouth itu Big Mouse. Big Mouse. Big Mouth itu dia Bukan gini. Judulnya Big Mouth, tapi cara baca itu Big Mouse. Big Mouse. Dia dijulukin omong besar. Dia ini seorang pengacara muda yang tingkat persentase kemenangan kasus dia tuh nggak nyampe 10%. Oke. Nah, once dia diminta untuk menangani kasus besar, kasus yang melibatkan petinggi dan pejabat-pejabat di daerah tersebut. Oh lucu. Gitu. Iya. Film mikir ini berarti. Film mikir. Film mikir. Nah. Oke. Iya. Pokoknya lo harus nonton deh. Lo harus nonton. Iya. Nanti di tanda tangan itu kenang-kenangan. Oke. Boleh kasih lihat ke kamera situ. Pokoknya nanti lo harus nebak di episode 6 siapa Big Mouse-nya. Tugas lo tuh. Siap, nanti gue WhatsApp. Episode 6 lo nonton, nah nanti gue tanya tuh, tebak siapa Big Mouse-nya. Pasti lo gak bisa nebak. Hah? Pasti lo gak bisa nebak. Di Google ada. Kalau sekarang sih udah ketahuan. Iya. Oke, siap. Oke, siap. Rizky Bilar, thank you so much. Thank you, Bang Fadi. Sukses ya. Pas 2 menit lagi lo jalan ke depan. Iya. Thank you, Bang Nome.